apakah sama restoratif justice yang dipahami dalam sistem peradilan pidana anak dengan restoratif justice bagaimana diatur dalam Perma 1 tahun 2024, Prof? Kalau dalam restoratif justice sendiri, sejauh apa seharusnya peran hakim untuk menangani perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, Prof? Yeah. Untuk perkara-perkara yang sering disebut tindak pidana tanpa korban tersebut, apakah bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, Prof? Memang ada beberapa pihak yang kontra terhadap restoratif justice ini, yaitu terkait dengan efek jera. Mereka menganggap bahwa kalau diselesaikan secara restoratif justice dan tidak dipenjara anggapannya, nggak ada efek jera kepada pelaku. Bagaimana, Prof, terkait dengan efek jera dan restoratif justice itu sendiri? Ada kekhawatiran lain, Prof, yaitu ketika dilaksanakannya itu pendekatan restoratif justice ketika mau ada kesepakatan perdamaian, yang dikhawatirkan yaitu adanya reviktimisasi dan retraumatisasi, yaitu korban yang harus kembali berbincang lagi dengan si terdakwa, harus kembali mendengar kejadian yang membuat dia trauma. Apakah ini termasuk kelemahan dalam penerapan restoratif justice, Prof? Salam Sobat Badilum, kembali lagi dalam Podium Podcast Badan Peradilan Umum. Pada kesempatan pagi ini saya berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol ya, Prof, dengan Profesor Dr. Anton F. Susanto SHM Hum. Yeah. Beliau adalah dosen, guru besar sekaligus dekan pada Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Bandung. Yeah. Selamat pagi, Prof, selamat datang. Selamat pagi, Mbak Elizabeth. Iya, Prof. Jadi kesempatan hari ini kita akan banyak ngobrol atau saya akan banyak bertanya mengenai aturan yang lagi banyak diperbincangkan, Prof. Kenapa begitu? Karena lahirnya baru di tahun 2024 aturan ini. Perma 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif. Pertama kali saya mengenal mengenai keadilan restoratif itu sendiri, yaitu dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 ya, Prof ya, tentang sistem peradilan pidana anak. Kemudian apakah sama restoratif justice yang dipahami dalam sistem peradilan pidana anak dengan restoratif justice bagaimana diatur dalam Perma 1 tahun 2024, Prof? Baik, terima kasih Mbak Elizabeth. Pertama yang disampaikan berbahagia sekali ya bisa berdiskusi dalam kegiatan podcast untuk membahas hal-hal yang menurut saya cukup krusial dan penting. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya ingin membuat sedikit disclaimer bahwa apa yang saya jelaskan di dalam uraian-uraian nanti itu bukanlah perspektif dari kaitannya si pembuat aturan, tetapi dari perspektif orang yang mencoba menafsirkan aturan, ya, sehingga jelas bahwa perspektif ini adalah perspektif interpretasi, barangkali bisa diikuti, bisa dijadikan semacam rujukan, tetapi bisa juga menjadi bagian dari diskusi ke depan. Itu satu hal yang penting. Menyoal pertanyaan tadi, apakah restoratif justice yang ada di dalam Undang-Undang Peradilan Anak khususnya dengan Perma yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tahun 2004 ini, saya bisa katakan secara esensi itu memiliki persamaan, secara esensi maknawi dan nilai barangkali. Nilai di mana restoratif justice ini mengarah kepada tujuan yang sama sesungguhnya. Tetapi ada perbedaan-perbedaan yang secara teknis itu menjadikan restoratif yang ada di Perma dengan restoratif yang ada di dalam Undang-Undang Peradilan Anak itu menjadi berbeda memang. Apa perbedaannya? Kalau kita melihat Undang-Undang Peradilan Anak itu memang hadir dalam bentuk undang-undang yang utuh,
bagaimana konsep, proses sampai ke operasional restoratif justice itu dilakukan dari tatanan sejak awal sampai di akhir proses. Sehingga mindset atau perlakuan undang-undang ini sejak awal sudah melihat bahwa langkah-langkah yang harus dilakukan melalui proses restoratif justice. Nah, berbeda tentu saja dengan perma begitu yang hadir baru kemudian. Sementara ya baru hadir tahun 2004 ini ya. Sementara proses peradilan yang dilaksanakan oleh peradilan umum sebut saja itu berlangsung menggunakan hukum acara yang biasa ditaati, misalnya di dalam KUHP khususnya untuk peradilan pidana. Kemudian perma ini muncul sebagai bagian dari, kita sebut saja lah meskipun bukan dikatakan sebagai sisipan, tetapi dia merupakan bagian yang ingin mencoba merubah pola pikir sebetulnya, merubah paradigma dari proses peradilan yang ada. Namun ini menjadi berbeda karena ada kendala bahwa ini tidak bisa secara utuh menyeluruh masuk menjadi bagian dari proses peradilan pidana itu sendiri. Apalagi barangkali kalau kita melihat perma ini memang memiliki kekhususan pemberlakuan restoratif justice terhadap tindak pidana dengan kualifikasi tertentu. Jadi memang ada esensi bersama gitu ya, tetapi secara teknis, syarat dan proses itu menjadi berbeda. Ini yang bisa saya jelaskan terkait dengan hal itu. Baik, Prof. Tadi saya sempat mendengar bahwa sebenarnya ada tujuan yang sama. Memang sebenarnya tujuan yang ingin dicapai dari keadilan restoratif itu apa, Prof? Esensi utamanya kalau kita bicara tentang restoratif justice sebagai makna kata dari restore justice atau keadilan pemulihan, itu sebetulnya adalah upaya untuk melakukan pemulihan atau pendekatan untuk melakukan pemulihan. Khususnya di dalam perma ini, pendekatan yang dilakukan itu adalah untuk melakukan pemulihan terhadap kondisi yang ada sebetulnya esensinya, yaitu ketika terjadi tindak pidana. Ketika terjadi tindak pidana ini, baik itu pelaku misalnya ataupun korban, ataupun norma-norma yang dilanggar, itu terjadi apa yang kita sebut sebagai sebuah kerusakan. Ketika terjadi tindak pidana, misalnya korban itu mengalami tindakan-tindakan yang mencederai, melukai, atau tindakan-tindakan lain yang merugikan korban. Entah dia sebagai sosok yang kita kategorikan sebagai primary victim, ataupun juga dia bisa merugikan masyarakat yang lainnya, tindakan-tindakan itu yang kita sebut sebagai secondary victim, atau bahkan lingkungan. Nah, restoratif justice ini mencoba sebetulnya bagaimana proses yang tercederai tadi menjadi kembali normal. Esensinya itu dengan cara apa? Memperbaiki dulu relasi antara pelaku dengan korban, ya, dan kemudian memperbaiki relasi selanjutnya melalui komitmen atau konsensus yang bisa dicapai di dalam proses untuk mengarah pada konsep restoratif. Dan bentuknya memang berbeda, di mana dalam restoratif justice ini para pihak itu didorong untuk aktif memang. Ya, sukarela para pihak untuk melakukan semacam komitmen atau perdamaian kita sebut untuk mencapai itu tadi upaya-upaya perbaikan sehingga pelaku atau korban itu kembali harmonis. Hubungan mereka dengan masyarakat juga kembali harmonis. Esensi utamanya itu. Baik di dalam peradilan anak maupun di dalam perma sebetulnya. Kalau kita melihat esensi dari restoratif justice, hanya objeknya memang berbeda. Kalau ini untuk anak, bentuk perlindungan anak, diversi dan segala macam. Kalau ini memang khusus untuk tindak pidana umum gitu. Sempat disinggung juga harus ada peran aktif tadi, Prof. Memang kalau dalam restoratif justice ini peran aktif siapa saja, Prof, yang diharapkan aktif dalam pendekatan restoratif? Ya. Yang pertama tentu para pihak yang terlibat secara langsung, yang misalnya ada tindakan dari pelaku, kemudian ada korban dari perilaku tindak pidana tersebut. Nah, ini merupakan pihak-pihak yang harus secara aktif terlibat secara partisipatif penuh. Tapi di samping itu ada pihak-pihak lain yang saya sebutkan tadi. Mungkin dia merupakan primary victim, tapi juga ada secondary victim, biasanya masyarakat, keluarga, atau korban yang bisa jadi dirugikan akibat tindak pidana tersebut. Nah, ini juga bisa diikut sertakan. Dan yang terakhir,
itu bisa juga melibatkan orang-orang di luar itu. Misalnya satu, itu bisa menggunakan mediator jika memang itu dikehendaki oleh para pihak. Mediator itu berarti dia berdiri netral. Itu modelnya yang kita sebut sebagai sebuah model yang victim mediated offender gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pihak lain ini adalah penegak hukum. Nah, di dalam perma itu penegak hukum, kita sebut saja hakim, itu mendorong hakim untuk berperan aktif sebetulnya agar kesepakatan atau upaya untuk mencapai upaya pemulihan itu bisa terjadi begitu. Baik, Prof. Ya. Kalau di perdata ada yang dikenal dengan mediasi. Kita sebagai hakim itu sebenarnya dalam perdata bersifat pasif ya, Prof ya? Ya, betul. Nah, namun kalau dalam restoratif justice sendiri, sejauh apa seharusnya peran hakim untuk menangani perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, Prof? Ya, saya sudah sebutkan di awal bahwa ketika kita masuk ke dalam model restoratif justice, sebetulnya mindset hakim itu sudah mulai harus berubah. Tidak lagi dia harus memposisikan sebagai hakim dalam posisi sebut saja tengah mengadili tindak pidana umum yang di luar dari restoratif justice. Itu memang seharusnya agak berbeda. Karena konsep restoratif justice itu menanamkan betul bagaimana upaya hakim agar kondisi-kondisi itu bisa pulih dan juga bisa menempatkan kembali pelaku dan korban itu bisa berelasi kembali dengan masyarakat secara baik gitu ya. Nah, dalam konteks yang saya sebutkan tadi, maka dalam peraturan Mahkamah Agung kalau kita baca itu bahwa hakim itu didorong untuk aktif di dalam upaya untuk melakukan yaitu tadi kesepakatan, konsensus untuk mengaktualisasikan pertanggungjawaban pelaku terhadap korban sebetulnya. Hakim juga bisa menghadirkan pihak-pihak yang dianggap penting untuk dapat merealisasikan agar kesepakatan-kesepakatan itu bisa dicapai. Bagaimana keinginan korban, bagaimana kemampuan pelaku tindak pidana, bagaimana kerugian yang timbul. Bahkan jika hakim tidak bisa mengukur itu, hakim bisa menghadirkan orang yang mampu untuk melakukan itu. Sehingga ini prosesnya menunjukkan bahwa hakim harus punya komitmen kalau dia masuk ke dalam arah untuk menyelenggarakan sistem restoratif justice, maka mau tidak mau langkah-langkah ini memang harus di. Baik, Prof. Tadi juga mengenai peran aktif, Prof. Salah satunya para pihak tadi Profesor katakan ya, yang saya pahami para pihak yaitu pelaku dan korban di sini. Kalau untuk pelaku sendiri, apakah harus ada pengakuan dari pelaku bahwa betul saya bersalah, atau dia boleh saya tidak bersalah sepenuhnya kok, saya keberatan nih sama dakwaan. Kira-kira boleh, Prof, pendekatan restoratif itu ketika si terdakwa ini menolak? Ya, di dalam mekanisme yang ditetapkan melalui peraturan Mahkamah Agung itu memang diberikan keleluasaan. Bahkan dalam tujuan pencapaian restoratif justice, para pihak itu diberikan partisipasi penuh. Itu tidak lain adalah untuk memberikan keleluasaan. Apa sebetulnya keinginan dari korban dan apa yang bisa dijelaskan oleh pelaku tindak pidana. Sebut saja terdakwa lah kalau dia masuk ke dalam konteks yang di peradilan dan lain sebagainya. Nah, di sanalah dialog itu harus terbuka dan tugas hakim harus menggali sebetulnya. Nah, dalam hal kesepakatan itu tidak bisa tercapai apapun usahanya, itu artinya bahwa tidak terpenuhi syarat bahwa terjadinya restoratif karena salah satu pihak barangkali tidak bisa sepakat. Baik, Prof, kalau di Perma 1 tahun 2024 itu sebenarnya hakim diberikan kesempatan untuk mengupayakan RJ apabila terdakwa mengakui kesalahannya. Lalu bagaimana dengan apabila kita membandingkan dengan aturan sebelumnya yang menyatakan bahwa keterangan terdakwa itu tidak disumpah atau dia memiliki hak ingkar sebagaimana dianut di KUHP, dia memiliki hak ingkar. Sedangkan di Perma ini pengakuan terdakwa adalah hal yang utama. Bagaimana, Pak? Ya, secara prinsip
kita harus membedakan nih antara pengakuan terdakwa sebagai kita sebut sebagai alat bukti yang diatur di dalam KUHP ya. Baik. 184 KUHP ya, yang menjelaskan tentang urutan-urutan alat bukti. Salah satunya yang ditetapkan terakhir itu adalah pengakuan atau ya kita sebut keterangan terdakwa. Yang ujung-ujungnya adalah mengarah kepada ya seberapa jauh dia mengakui tindak pidana atau tidak yang dilakukan. Nah, ini sebetulnya tidak berhubungan, tidak berkaitan secara langsung dengan yang dimaksud oleh RJ. Karena yang dimaksud oleh RJ ini itu adalah upaya awal yang dilakukan bagaimana menumbuhkan kesadaran para pihak, yaitu pelaku tindak pidana atau terdakwa dengan korban. Nah, bahwa di dalamnya itu ada harus pernyataan penyesalan, ada pengakuan atau ada permintaan maaf, itu menunjukkan bahwa si pelaku tindak pidana ini menyadari betul tentang kesalahan yang dia lakukan. Tetapi bukan esensi bahwa itu pengakuan yang menjadikan dasar, bukan. Tetapi ini esensi yang harus ada di dalam pernyataan kesepakatan tadi. Sebab kalau itu tidak terjadi, maka komitmennya tidak akan tulus. Nah, kalau komitmennya tidak akan tulus, proses restoratifnya itu tidak akan tercapai. Karena ada khawatir terjadi tindak-tindak pidana yang atau pelanggaran susulan lain sebetulnya. Nah, ini satu hal yang cukup penting. Baik. Ini angin juga cukup iya, kayaknya anginnya juga mau ikutan nih, Prof. Sama diskusi kita hari ini ya. Kayaknya senang dengan diskusi kita tentang restoratif justice. Tadi kita juga udah mendengar tujuan dari restoratif justice tadi, Prof sampaikan itu sangat baik ya. Jadi sebenarnya dengan tujuan yang sangat baik itu, Prof, apakah urgensinya untuk diterapkannya pendekatan restoratif justice ini untuk setiap perkara pidana, Prof? Ya, kalau di dalam saja tadi balik kembali ke Undang-Undang Perlindungan Anak ya, itu memang esensi yang paling utama itu adalah restoratif justice. Jadi semua proses dari awal sampai akhir restoratif justice. Tetapi dalam perma ini memang dia merupakan sekalipun bentuknya seperti sisipan, tapi ini memberikan satu menurut saya dengan konsep restoratif dengan peraturan restoratif justice melalui perma ini itu menambah percaya diri hakim sebetulnya bahwa hakim bisa melakukan tindakan pertimbangan yang lebih rasional ketika dia ingin memutuskan bahwa terhadap terdakwa itu layak diberikan keringanan. Itu yang penting, menumbuh kepercayaan diri hakim sebetulnya, sehingga hakim berjalan pada track rasional gitu, bahwa dia memutus ada dasarnya. Karena salah satu syaratnya RJ ini harus dicantumkan aturan ini ketika dia mengadili melalui proses restoratif justice. Yang kedua, sebetulnya mendorong alternatif yang lain, bahwa sistem peradilan kita tidaklah, saya menyebutnya palosentris gitu, tidak terlalu maskulin dalam proses peradilan pidana itu. Tapi ada momen-momen di mana sistem peradilan juga memiliki keberpihakan terhadap korban, terhadap kepentingan masyarakat, bahkan terhadap pelaku tindak pidana. Jadi orientasinya tidak lagi memidana, menghukum gitu, tapi mencari alternatif terbaik apa yang bisa dilakukan. Nah, ini harapan apa yang ingin dibangun sebetulnya. Selebihnya tentu pembentuk undang-undang lebih tahu. Meskipun dalam pertimbangan perma itu menyebutkan salah satunya untuk memenuhi kekosongan hukum. Yeah. Nah, ini artinya lebih meyakinkan hakim bahwa dia sebetulnya mengambil keputusan untuk melakukan alternatif pidana yang lain, misalnya, atau memberikan keringanan, namun itu dengan dasar yang jelas. Sepakat, Prof. Lalu kemudian sebenarnya keadilan siapa yang ingin dicapai di restoratif justice ini? Apakah keadilan bagi korban atau terdakwa atau keadilan siapa, Prof? Ya, kalau kita bicara restoratif justice, paling tidak kan ada dua hal penting dari segi nilai yang akan kita lihat ya. Yang pertama barangkali kita bisa melihat dari nilai-nilai normatifnya, dan kemudian ada nilai-nilai operasionalnya.
Kalau kita lihat berdasarkan basis nilai-nilai tadi, itu terlihat betul arah mana yang sebetulnya ingin dicapai oleh restoratif justice. Yang pertama itu adalah memberikan respon pertanggungjawaban aktif. Ya tentu saja dari pelaku nih harapannya. Jadi tanggung jawabnya nggak usah ditunggu dulu setelah kesalahannya dinyatakan lewat peradilan. Tapi ketika perbuatan salah itu dilakukan, dia menyadari dan langsung mengambil upaya-upaya untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan cara kesediaan dia untuk bertanggung jawab seketika, langsung, tanpa harus ditunggu dulu melalui proses yang lebih panjang. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bentuk respect yang dimunculkan oleh restoratif justice. Bagaimana para pihak dihargai, termasuk masyarakat ditempatkan secara bermartabat. Yang ketiga juga ini menjadi sangat penting, yaitu bagaimana menjaga keharmonisan, ya peaceful life gitu ya. Jadi kedamaian jadi orang bisa, kalau dimaafkan dan saling memaafkan, orang bisa kembali bergaul seperti biasa, tidak terjadi apapun, diterima kembali, terintegrasi kembali kepada masyarakat. Dan yang berikutnya, yang terakhir yang sangat penting, itu adalah di tengah perbedaan yang signifikan antara pelaku dan korban, itu ternyata bisa mencari alternatif penyelesaian. Nah ini yang paling utama. Sementara orang melihat seolah-olah penyelesaiannya harus dipidana, dan orang seolah-olah dengan pidana itu akan menjadi puas. Oh tidak, korban akan tetap berada pada posisi marginal. Tapi dengan perbedaan ini, justru melalui restoratif justice didekatkan. Ya, bagaimana mereka dengan perbedaannya itu bisa menemukan solusi terbaik. Baik, Prof. Ya, itu. Kalau itu ada pelaku dan ada yang korban, lalu bagaimana, Prof, untuk tindak pidana yang sering disebut tindak pidana tanpa korban, seperti misalnya judi? Ada beberapa perkara saya lihat di persidangan, ada judi-judi yang memang ringan. Misalkan dia bermain judi 2.000 di pasar, kemudian ditangkap polisi. Untuk perkara-perkara yang sering disebut tindak pidana tanpa korban tersebut, apakah bisa diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice, Prof? Ya, saya ingin bicara sedikit tentang crime without victim, ya. Sebuah istilah yang dikemukakan oleh para kriminolog sebetulnya. Tapi hakikatnya, sekalipun orang mengatakan ada tindak pidana dengan kualifikasi crime without victim, kejahatan tanpa korban, begitu ya. Namun inilah tidak benar-benar tidak ada korban dalam pengertian tertentu. Tapi pada dasarnya seringkali korban pada posisi tertentu itu tidak merasa menjadi korban. Nah ini bagian dari sebuah proses yang harus kita pahami. Nah dalam kasus tertentu justru ini menjadi lebih baik begitu ya, penerapan kasus restoratif terhadap kondisi-kondisi ini. Kenapa misalnya? Contoh saya sebutkan dalam judi online. Orang selalu mengatakan bahwa ini tidak ada korban. Siapa bilang bahwa pelaku itu kadang-kadang menjadi korban? Dia tidak menyadari bahwa dirinya menjadi korban dari sebuah permainan sistem yang dia tidak sadar bahwa dia dimanfaatkan oleh sistem, dibujuk, dirayu oleh sistem, dan orang-orang ini kan sebetulnya pelakunya. Dia yang menjadi korban hakikatnya. Nah, model restoratif itu akan sangat bermanfaat. Sekalipun saya sih mengatakan kalau di kepolisian narkotika itu nggak masuk restoratif justice. Karena apa? Karena ada BNN dan ada upaya yang bisa dilakukan melalui proses-proses yang. Tapi memang kalau kita lihat, narkotika juga terkadang dianggap dirinya tidak merasa menjadi korban sebagai pengguna. Penyalahguna juga. Iya. Dia dianggap sebagai pelaku kadang-kadang, padahal dirinya sekaligus juga menjadi korban. Menurut saya, konteks korban itu harus dipahami dalam pengertian yang cukup luas. Tidak hanya terkait dengan itu tadi, primary yang langsung disadari dia sebagai korban. Ada juga misalnya realitas lingkungan yang rusak. Nah kalau realitas lingkungan yang rusak, maka itu akan berdampak kepada masyarakat. Mungkin konteks lingkungan itu saat ini masih debatable jika kita bicara dia sebagai subjek hukum dan segala macam. Tapi jika lingkungan rusak, maka korban masyarakat itu sudah pasti. Gitu. Oleh karena itu, kita harus menyadari makna korban diperluas dan sesungguhnya tidak pernah benar-benar ada konsep yang kita sebut dengan crime without victim. Selalu ada korban, baik langsung atau korban yang secondary tadi, ataupun korban alam lingkungan realitas yang cenderung rusak. Gitu. Baik, Prof. Iya. Saya paham kalau memang itu diterapkan akan sangat baik, Prof. Cuman memang ada beberapa pihak yang kontra terhadap restoratif justice ini, yaitu terkait dengan efek jera.
Mereka menganggap bahwa kalau diselesaikan secara restoratif justice dan tidak dipenjara, anggapannya nggak ada efek jera kepada pelaku. Bagaimana Prof terkait dengan efek jera dan restoratif justice itu sendiri? Ya, kalau terhadap dua hal ini kita bicara memang terhadap paradigma sistem pemidanaan. Dua hal yang berbeda memang. Kalau kita bicara tentang efek jera, maka dia orientasi pemidanaan itu adalah retributif, pembalasan, menghukum. Jadi orang menganggap bahwa dengan dihukum seberat-beratnya seolah-olah keadilan sudah ditegakkan dan orang merasa puas dengan cara yang seperti itu. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara restoratif justice, itu adalah paradigma baru. Dia mencoba mengkanter sebetulnya paradigma yang pertama yang saya jelaskan tadi. Bahwa dengan cara yang begitu, itu hampir tidak ada efek yang terjadi. Kita tahu bahwa mungkin dalam perspektif bahwa orang yang dipidana dirinya menjadi jera, ya. Tapi kan seharusnya pidana itu juga punya psikologis doang. Bagi orang lain juga harusnya jera. Tapi ternyata tidak. Saya sering gurau menyebutnya, kadang-kadang para pelaku tindak pidana ini persis seperti pahlawan gitu, mati satu tumbuh seribu. Bahkan ketika dia dipidana lama, kemudian keluar kembali, setelah bebas dia bahkan cenderung melakukan. Karena memang sistem tidak mendukung dia untuk bisa menjadi jera. Baik lembaga pemasyarakatan, sistem peradilan kita, sampai masyarakat cenderung menjadi marginal. Nah, kalau dalam restoratif, paradigma ini yang ingin dirubah. Bahwa untuk membuat jera tidak harus menggunakan sistem pembalasan tadi. Ada alternatif lain ya, Prof? Ada alternatif dengan menyadarkan dirinya. Kesadaran nuraninya yang paling dalam itu dikorek, proses jera itu barangkali juga bisa menjadi mungkin dilakukan. Yang kedua, jika sebuah tindakan itu dilakukan menanggung akibat-akibat tertentu, itu artinya mengandung konsekuensi pertanggungjawaban lain yang harus ditunaikan, maka itu akan memberikan pelajaran juga. Dan apabila dia merasakan bahwa menunaikan ini menjadi bagian yang sangat penting dalam upaya untuk mengganti ketika dia melakukan tindakan, barangkali itu akan lebih menyadarkan kita untuk bisa tahu bahwa ini adalah tindakan salah atau tidak. Dan itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Nah, ketika orang bisa berintegrasi kembali, maka dia akan menjadi bagian dari masyarakat kembali dan diterima itu akan kembali, bermanfaat. Nah, itu yang sangat penting sebetulnya. Oleh karena itu proses penjeraan barangkali itu berkembang pada masa lampau ya. Kalau sekarang barangkali sudah ada banyak metode yang bisa kita gunakan bagaimana tindak pidana itu bisa kita atasi. Baik, Prof. Selain dari efek jera juga ada kekhawatiran lain, Prof. Yaitu ketika dilaksanakannya itu pendekatan restoratif justice, ketika mau ada kesepakatan perdamaian, yang dikhawatirkan yaitu adanya reviktimisasi dan retraumatisasi, yaitu korban yang harus kembali berbincang lagi dengan si terdakwa, harus kembali mendengar kejadian yang membuat dia trauma. Apakah ini termasuk kelemahan dalam penerapan restoratif justice, Prof? Ya, secara psikologis barangkali ini kendala ya, yang memang harus dihadapi. Mungkin korban merasa trauma, kemudian berhadapan dengan pelaku, dia merasa ada jarak begitu ya, jarak psikologis. Tapi sebetulnya ini yang harus kita cairkan. Dan ini juga yang coba diketengahkan bahwa selama ini sistem peradilan kita memang tidak berpihak pada korban. Artinya kalau melalui proses peradilan yang ada, bukan hanya hak korban itu termarginal, bahkan sama sekali nggak dapat gitu loh apapun ya. Nah, justru dengan metode restoratif justice ini itu dibuka sekatnya. Justru bagaimana ada pihak-pihak yang bisa mendorong, entah itu keluarganya, entah itu sebut sajalah bagian yang penasehat hukumnya, bahkan jaksa juga, ini harus mendorong para pihak untuk bisa bertemu. Dan pertemuan ini bisa membuka sebetulnya, membuka keinginan korban, kemudian juga mengapa perilaku terdakwa itu terjadi dan lain sebagainya lebih terbuka. Nah, memang ketentuan itu sudah menyatakan bahwa kecuali dalam hal memang terjadi relasi kuasa di mana korban itu ada pada posisi yang termarginal karena posisi hegemoni dari pelaku misalnya. Nah ini dinyatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan melalui proses restoratif. Tetapi di luar itu menurut saya sih sangat penting. Justru
bagaimana mendorong korban agar dia mendapatkan yaitu tadi hak-haknya, kemudian juga perlindungan, mendapatkan jaminan, dan tentu saja yaitu tadi bagaimana proses ini mengangkat martabat korban sebetulnya. Iya, menarik nih Prof mengenai relasi kuasa. Ada juga diatur di dalam Perma 1 tahun 2024 bahwa ketika dilihat adanya relasi kuasa, apalagi relasi kuasa yang cukup kuat, maka harusnya tidak bisa dilakukan pendekatan restoratif justice. Kenapa Prof? Kenapa kaitannya relasi kuasa dengan tidak bisa dilakukan restoratif justice? Ya, saya ingin mengatakannya memang ada relasi yang agak spesifik antara makna dari relasi kuasa berdasarkan Perma atau relasi kuasa dalam konsep teoretik yang berkembang di dalam tatanan sosiologi hukum misalnya. Yang dimaksud dengan relasi kuasa yang lebih luas itu seluruh hubungan kemanusiaan itu pasti berbasis kepada relasi kuasa. Saya berhubungan dengan Mbak misalnya itu atas dasar pengetahuan saya dan pengetahuan Mbak. Jadi ada relasi meskipun posisinya setara begitu ya. Kita bekerja, kita menikah, kita melakukan tindakan-tindakan hukum itu selalu berbasis pada relasi kuasa. Tetapi dalam konteks Perma, relasi kuasa ini adalah hubungan dominasi memang. Di mana satu, khususnya pelaku sebut saja, dengan korban, terhadap korban, itu ada relasi dominasi yang membuat korban secara fisik maupun psikologis itu tidak bisa mengemukakan argumennya atau mengemukakan haknya karena merasa terintimidasi oleh relasi itu. Nah, jadi tidak seimbang, Prof. Ya, artinya kan di dalam asas itu kan ada asas konsensus di mana para pihak harus ditempatkan setara sehingga pihak-pihak itu bisa dalam konteks ini berdialog, mengemukakan keinginan, hak dan kewajiban segala macam sehingga itu bisa terjamin komitmennya. Nah, dalam bentuk relasi kuasa hegemoni dominasi tadi itu pihak korban sesungguhnya itu akan mengalami tekanan. Nah, ketika tekanan itu maka dia tidak bisa bertindak atas harapan atau keinginannya sehingga ini akan menyebabkan proses restoratif justice malah tidak tercapai, tapi justru akan menjadi alat kekuasaan justru bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan itu. Nah, tidak menghendaki Perma itu, makanya relasi kuasa itu memang. Tapi bagaimana cara mengungkapnya? Ya harus dilihat penegak hukum, hakim. Kan kalau masuk ke pengadilan tentu ada proses dari kepolisian dan kejaksaan. Betul. Tentu saja. Nah, rekap itu harus terbukti benar. Apakah betul terjadi relasi kuasa, entah itu hubungan dia bosnya, dia bawahannya, atau hubungan-hubungan yang lain yang secara psikologis tidak mungkin terjadi hubungan-hubungan kesetaraan. Jadi harus ada peran aktif dari fasilitator itu sendiri, Prof ya. Termasuk penegak hukum juga harus mengungkap itu, gitu. Baik. Kemudian apakah dengan adanya restoratif justice ini menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari si pelaku, Prof? Kalau dari Perma jelas-jelas dinyatakan tidak menghapuskan pertanggungjawabannya. Bahkan justru menunaikan pertanggungjawaban itu menjadi bagian yang lebih meyakinkan sesungguhnya. Karena ada komitmen untuk melaksanakan, ada komitmen sampai batas mana dia bisa melakukan. Kemudian ada juga keinginan korban rasional atau tidak. Korban juga nggak bisa sewenang-wenang misalnya melakukan permintaan yang tidak bisa dilaksanakan. Karena kalau perjanjian itu atau kesepakatan damai itu tidak bisa dilaksanakan, maka restoratif justice-nya itu tidak akan bisa diaktualisasi. Sebenarnya lebih enak ya, Prof, karena pertanggungjawaban dari si pelaku ini kontan dan tunai. Betul. Tidak perlu menunggu BHT dulu, Betul. bisa saat itu dilaksanakan, begitu Prof. Betul. Ya? Kemudian dengan kaitannya dengan asas ultimum remedium, Prof. Bagaimana kaitan asas ultimum remedium dengan restoratif justice, Prof? Kalau kita bicara prinsip hukum acara misalnya atau prinsip hukum pidana, prinsip ultimum remedium itu pidana sebagai sarana terakhir, gitu ya, itu menjadi prinsip umum dari sistem peradilan kita dan itu dipegang teguh oleh hakim. Ya, jika memang seolah-olah begitu ya, prinsip ini mengatakan bahwa jika tidak ada alternatif lain barulah pidana diterapkan. Nah, justru dengan konsep restoratif justice
prinsip itu menjadi realistis untuk diimplementasikan. Kalau dulu bagaimana mungkin? Tuntutannya jelas pidana, hukumannya juga pidana. Jadi ketika mengatakan pidana sarana terakhir, itu malahan jadi bukan ultimum tapi jadi premium ya, di depan gitu ya. Nah, seharusnya kan tidak terjadi demikian. Justru dengan konsep restoratif justice inilah konsep itu menjadi lebih mungkin diaktualisasikan. Asas itu ya, itu. Artinya ultimum remedium sendiri ini masih relevan ya, Prof ya? Saat ini, karena kan pandangan masyarakat udah hukum penjara. Ya, kan pidana sebagai sarana terakhir nih. Selama ini itu prinsip asas umum. Jadi dia bukan sewenang-wenang penetapan pidana itu. Tapi dengan konsep restoratif justru ini mendapat justifikasi bahwa kalau nggak penting-penting banget dan kalau memang sudah selesai prosesnya maka pidananya bisa pidana bersebut saja. Mungkin bisa dijatuhkan pidana bersyarat, pengawasan, sehingga artinya atau bahkan jika penting alternatif pidana yang lain, bukan pemidanaan penjara kan gitu. Bisa alternatif pidana denda atau yang lainnya yang mungkin bisa diterapkan dalam case. Saya tidak terlalu tahu tekniknya, tapi itu adalah prinsip yang. Jadi menurut saya sih ya, dan kalau di dalam perma itu jelas menjadi asas kan, ya. Dalam prinsip ya. Jadi justru itu menegaskan betapa pentingnya sebetulnya restoratif justice. Menghindarkan penjara, terutama pelaku anak. Betul. Kalau bisa dihindarkan dan ada resolusi yang lebih baik, kenapa tidak gitu Betul. ya, Prof? Dalam perma juga dijelaskan alternatif pidana bersyarat kan. Iya. Kan kalau bersyarat itu pengawasan kan modelnya. Jadi dia tidak harus menjalani di lembaga pemasyarakatan. Tapi yang paling karena yang paling penting itu adalah lembaga pemasyarakatan kita itu tidak mampu menjalankan, belum mampu ya, belum optimal menjalankan fungsi-fungsinya untuk melakukan proses pembinaan dan mengembalikannya kepada masyarakat. Baik. Sindiran yang paling umum terjadi itu kan sekolah tinggi ilmu kejahatan ya, kita mau percaya atau tidak, tapi memang proses integrasi itu tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Beda dengan KUHP baru nih, saya ingin katakan KUHP baru ini sekalipun tidak menjelaskan konsep restoratif di dalamnya, tidak menyebutkan, tapi prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam KUHP baru itu sudah mulai merespon. Jadi kalau perma ini dengan dengan KUHP baru itu akan menjadi lebih cocok karena ada alternatif pemidanaan yang bisa dilakukan. Kemudian ada pidana sosial, kerja sosial dan segala macam, ada pidana banyak sekali. Pidana-pidana, bahkan ada judicial pardon. Ya, yang barangkali itu menjadi klop dengan restoratif gitu ya. Baik, Prof. Gitu ya. Kita rasanya sudah cukup banyak, Prof, menggali ilmu. Mungkin saatnya kita mendengar closing statement dari Prof terkait dengan penanganan tindak pidana dengan pendekatan restoratif justice. Silahkan, Prof. Betul. Ini nggak kerasa juga ya memang kita di tengah angin yang besar, tapi kita enjoy juga barangkali. Ya, saya ingin menyatakan barangkali sekalipun restoratif justice ini diberlakukan dan sudah ada dalam beberapa ketentuan, baik itu di peradilan anak dan di kepolisian, kemudian juga di kejaksaan melalui peraturan Jaksa Agung, dan terakhir ini tahun 2004 di peraturan Mahkamah Agung. Sekalipun masih parsial, tentu masih banyak problem dalam aspek penegakannya. Mungkin cara teknis dan lain sebagainya ini masih menimbulkan semacam resisten dari sistem yang tidak bekerja secara utuh. Namun sebagai momentum penting, ini nampaknya sudah ada paradigma yang berubah dari penegak hukum kita. Melihat betapa pentingnya sebetulnya aspek ini untuk mulai didorong ke depan. Apalagi dengan di era digitalisasi informasi itu begitu cepat, ini juga membantu sebetulnya proses percepatan bagaimana sebetulnya restoratif justice ke depan kita berharap tidak ada dalam lingkup yang parsial, tetapi dalam lingkup yang terintegrasi dan utuh. Bahkan bukan itu saja, saya berharap dia menjadi esensi dari proses penegakan hukum, terutama sistem peradilan kita. Ya, kita berharap, kita tunggu saja KUHP baru, kita tunggu juga. Saya tidak tahu, katanya RUU Restoratif Justice itu akan ada, ya sudah disiapkan dan akan dibentuk, tapi kita tidak tahu. Dan yang terakhir, mudah-mudahan ini menambah percaya diri hakim gitu ya, untuk bisa menunaikan tugasnya dengan lebih baik sebagai benteng terakhir keadilan di negara kita.
Itu barangkali. Baik, terima kasih banyak Prof untuk ilmu serta pencerahan kita pada pagi hari ini. Semoga di lain kesempatan kita memiliki kesempatan lagi untuk berbincang-bincang mungkin di tema yang lain, Prof. Bersedia ya, Prof? Sangat bersedia, insya Allah. Mudah-mudahan bisa. Iya, demikian bincang kita pada hari ini. Sampai berjumpa di podium berikutnya. Salam.